Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7408 sampai bab 7409. Setelah menyelesaikan pengantaran Song Ruyu, Ye Chen meninggalkan hotel pemandian air panas Champs-Élysées dan kembali ke rumahnya di Thomson Riviera. Hotel pemandian air panas Champs-Élysées terletak di pinggiran selatan Jinling, tepat di jalur pulang Ye Chen dari kota Hu, jadi tidak banyak menghabiskan waktu. Setelah Ye Chen pergi, Song Ruyu dengan hormat bertanya pada Yun Ruge, "Nona Yun, sudah berapa lama Anda di sini?" "Tidak lama," jawab Yun Ruge. "Ketika Paman Changsheng meledakkan dirinya sendiri, saya bersembunyi di dekat situ dan terluka parah akibat ledakan itu. Tuan Ye menyelamatkan saya." "Menghancurkan diri sendiri?" Song Ruyu bertanya dengan penuh semangat. "Penghancuran diri yang kamu sebutkan pastilah yang dimaksud oleh Tuan Ye, arai yang ditinggalkan Wu Feiyan, atau lebih tepatnya, Tuan Inggris, di Istana Niwan Mu, kan?" "Tepat sekali," Yun Ruge mengangguk pelan sambil mendesah. "Dulu, Wu Feiyan memberitahu kami bahwa dia telah menempatkan susunan penyelamat di Istana Niwan kami. Jika kami menghadapi musuh yang tak terkalahkan dan tidak dapat melarikan diri, kami dapat mengaktifkan susunan itu untuk menjaga jiwa purba kami. Kami mempercayainya dan sangat berterima kasih. Baru setelah Paman Changsheng mengaktifkan susunan itu di saat-saat hidup atau mati, saya menyadari bahwa itu sama sekali bukan susunan penyelamat, melainkan susunan penghancur diri. Wu Feiyan bermaksud menggunakannya untuk melenyapkan musuh potensial, dan kami yang disebut bangsawan itu hanyalah bom manusia yang dia buat." Song Ruyu tersentak, menggertakkan giginya. "Untungnya, aku baru tercerahkan selama 2 tahun, dan Wu Feiyan belum memiliki kesempatan untuk bertemu denganku. Kalau tidak, dengan metodenya, aku yakin dia akan menanamkan susunan yang sama dalam diriku." Dia segera menambahkan, "Jadi, Nona Yun, Anda tidak hanya memiliki racun di tubuh Anda yang hampir mencapai batas waktunya, tetapi juga susunan yang dapat memicu penghancuran diri dengan satu pikiran?" "Benar," Yun Ruge tersenyum meremehkan, "bisa dibilang aku dipenuhi dengan kelima racun itu." Song Ruyu tersenyum kecut, "Tidak seburuk itu. Aku juga mengalami hal yang sama, keracunan. Dalam waktu kurang dari setahun, aku mungkin akan mati karenanya." Yun Ruge berkata dengan sungguh-sungguh, "Percayalah pada Tuan Ye. Dia mungkin bisa melakukan keajaiban." Song Ruyu menjawab, "Tetapi Tuan Ye mengatakan kepada saya bahwa dia belum menemukan cara untuk mendetoksifikasi kita, dan setahun berlalu dengan cepat. Dia mungkin tidak punya waktu untuk fokus mencari solusi bagi kita." Yun Ruge menggelengkan kepalanya, "Semuanya tergantung pada takdir. Meskipun Tuan Ye mungkin tidak punya cukup uang sekarang, aku yakin dengan kekayaannya, dia akan menemukan cara untuk menyelesaikannya." Ia menasihati, "Karena kamu di sini, janganlah berkutat pada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Tidak peduli seberapa besar kekhawatiran kita tidak dapat mengubah kenyataan. Lebih baik tenangkan pikiranmu, fokus pada kultivasi, dan kesampingkan yang lainnya." "Benar sekali." Song Ruyu setuju. "Sejujurnya, Nona Yun, itulah yang ada dalam pikiranku. Sebelum datang ke sini, Tuan Ye membantuku menemukan lautan kesadaranku. Rasanya seperti aku telah memasuki dunia kultivasi yang sama sekali baru. Entah kita menemukan obatnya atau tidak dalam setahun, aku bertekad untuk berkultivasi dengan tekun dan tidak menyia-nyiakan bimbingan dan dukungan Tuan Ye." Ada satu hal yang Yun Ruge tidak ceritakan pada Song Ruyu. Ye Chen telah mengatakan padanya bahwa mendetoksifikasi dirinya bukanlah hal yang sepenuhnya mustahil. Akan tetapi, metode tersebut cukup brutal dan memerlukan biaya besar. Secara khusus, hal ini melibatkan penggunaan pil pembentukan ulang untuk merekonstruksi tubuhnya. Ye Chen telah menggunakan energi spiritual untuk memeriksa tubuhnya dan menemukan 2 energi aneh terjalin di dalamnya, terbatas pada bentuk fisiknya. Jika tidak ada solusi lain yang ditemukan sebelum racun Yun Ruge mulai bekerja, mereka dapat memenggal kepalanya dan memasukkan pil pembentukan kembali ke dalam mulutnya.
Selama otaknya tetap hidup dengan jejak kesadaran, pil tersebut dapat membangun kembali tubuhnya, menghilangkan racun dalam organ-organnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Yun Ruge mengetahui metode ini tetapi tidak membaginya dengan Song Ruyu, karena takut wanita muda itu tidak menerima gagasan pemenggalan kepala. Jadi, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, Yun Ruge juga tahu bahwa meskipun pemenggalan kepala dan pil pembentukan kembali dapat menyembuhkan racun mereka, hal itu tidak akan menghilangkan susunan penghancur diri di Istana Niwan miliknya. Istana Niwan yang terletak di otak berada di luar kemampuan pil pembentukan ulang untuk direkonstruksi. Keesokan harinya, saat Ye Chen kembali ke Hotel Pemandian Air Panas Champs-Élysées, dia membawa 2 pil peyuan yang telah disempurnakan dalam kualinya. Yang mengejutkannya, Song Ruyu dan Yun Ruge tidak beristirahat malam sebelumnya. Mereka menghabiskan seluruh waktu bermeditasi dan berlatih di ruang kultivasi yang telah disiapkan Ye Chen untuk Song Ruyu. Melihat Ye Chen kembali begitu cepat setelah pergi malam sebelumnya, kedua wanita itu merasa tersentuh. Yun Ruge berkata, "Tuan Ye, saya sedang menjaga Nona Song di sini. Anda tidak perlu terlalu khawatir." Ye Chen tersenyum, "Aku tidak khawatir. Aku datang untuk membawakan sesuatu untuk kalian berdua." Penasaran? Mereka bertanya-tanya apa yang Ye Chen kirimkan pagi-pagi sekali. Ye Chen tidak menjelaskan lebih lanjut, dan malah berkata, "Kalian berdua, duduk bersila dan bermeditasi. Aku akan membantu kalian." Song Ruyu, yang baru saja mencapai pencerahan dan masih lemah, sangat gembira dan bersemangat untuk meningkatkan diri. Meskipun Ye Chen telah membantunya menemukan lautan kesadarannya, dia masih jauh tertinggal dari Yun Ruge dan sangat ingin meningkatkan kultivasinya. Yun Ruge, yang juga bersemangat dalam berkultivasi, tahu bahwa bantuan Ye Chen dapat mendorong latihannya maju, memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ye Chen menyuruh mereka duduk bersila berdampingan, sementara dia duduk bersila di depan mereka. Dia berkata, "Kekuatan kalian berbeda. Nona Yun telah berkultivasi dalam waktu yang lama, lebih kuat, dan memiliki kendali yang lebih baik atas energi spiritual. Nona Song baru saja menemukan lautan kesadarannya dan masih belum terbiasa dengan pengendalian energi spiritual. Bagi kalian berdua, bantuan terbaik bukanlah mengajari kalian cara mengendalikan energi spiritual atau memurnikannya, tetapi secara langsung memberi kalian lebih banyak energi spiritual. Meditasi alami tidak lagi menghasilkan energi spiritual di dunia ini, jadi cara untuk memberi kalian lebih banyak adalah melalui pil." Dengan itu, Ye Chen mengeluarkan 2 pil peyuan yang telah disempurnakan, dan bertanya, "Apakah kamu pernah mendengar tentang pil peyuan?" Pil peyuan? Jantung Yun Ruge berdebar kencang mendengar nama itu. Terakhir kali Ye Chen mengobati lukanya, dia memberinya pil permajaan, yang memperkenalkannya pada keajaiban harta surgawi. Sensasi membersihkan dan memurnikan tubuhnya masih membekas dalam ingatannya. Dia tidak menyangka Ye Chen juga memiliki pil peyuan. Di King Breaking Society, dia hanya menerima apa yang disebut pil peyuan kecil, yang mengandung sedikit energi spiritual. Selama bertahun-tahun di sana, jumlah total pil peyuan kecil yang dia peroleh tidak seberapa. Nama, pil peyuan rendah, bukanlah jenis pil yang berbeda, melainkan versi yang diencerkan dan lebih rendah mutunya, yang dibuat dengan metode Wu Feiyan yang tidak bermoral. 1 pil peyuan biasa, dicampur dengan berbagai ramuan non-spiritual, dapat dipecah menjadi sekitar 20 pil peyuan kecil, sehingga mengurangi kemanjurannya secara drastis. Meski begitu, pil peyuan kecil adalah harta yang digunakan Wu Feiyan untuk memenangkan hati keempat bangsawan dan kultivator seperti Song Ruyu. Song Ruyu berseru, "Tuan Ye, saya hanya meminum pil peyuan kecil yang diberikan oleh Wu Feiyan. Saya belum pernah mendengar tentang pil peyuan kecil?" Ye Chen menangkap maksudnya dari namanya saja. Itu seperti mengencerkan secangkir air gula menjadi 20 versi yang lebih encer. Logika mengencerkan pil adalah sama. Sambil tersenyum, dia berkata, "Sebenarnya, apa yang kuberikan padamu hari ini bukan hanya pil peyuan, tetapi pil peyuan agung." Bersambung.